Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kesini mau ngapain? Wawancara. Yaps, betul. Wawancara tentang kependudukan Desa Sukahaji ya guys. Dari Bener? tugas geografi. Ya. Ikutin kita Bye. terus. Waalaikumsalam. Ya deh, gimana? Ada apa? Kami dari siswa dari SMA Negeri 1 Sukahaji ingin bersilaturahmi kepada Bapak, dan juga ada sesuatu hal yang berkaitan dengan mata pelajaran kami yang ingin ditanyakan kepada Bapak, yaitu tentang kependudukan di Desa Sukahaji. Pendudukan jumlah penduduk sama mutasi penduduk barangkali ya. Untuk jumlah penduduk Desa Sukahaji di akhir tahun 2023 kurang lebih 3.833 orang ya. Terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 1.948 dan jumlah penduduk perempuan 1.885. Dan kepala keluarganya kurang lebih 1.232. Anda sekali lagi? Mayoritas penduduknya di sini apa? Untuk hal apa mayoritas penduduk? Ada mayoritas agama gitu ya, mayoritas populasi, jenis kelamin, mayoritasnya. Kalau hitungan jumlah ini masih didominasi sama laki-laki kalau mayoritas penduduknya. Kalau mayoritas jenis pekerjaan ya atau mata pencaharian, masyarakat Desa Sukahaji lebih cenderung mayoritasnya petani dan buruh tani ya. Dan di sana kan petani hanya beberapa orang. Kalau petani murni itu yang membedakannya petani murni ya, yang memiliki dan menggarap sawahnya atau lahannya. Akan tetapi kalau buruh tani itu kalau bahasa Sunda ada kontrak tahunan, ada perkelu ya, terus ada lagi hal-hal yang lain yang atas dasar kesepakatan kedua belah pihak barangkali itu. Bagaimana pendistribusian atau kesetaraan penduduk di Desa Sukahaji? Apakah merata atau tidak merata? Pendistribusian dalam hal apa? Kalau dari infrastruktur, insya Allah ya merata ya. Infrastruktur merata. Terus apa? Kalau adik-adik tahu dan paham, dan mungkin di antara tetangga adik-adik itu ada yang betul-betul tidak mampu. Mampu atau tidak mampu, adik-adik tahu ada istilah penerima manfaat BPNT PKH ya. Dan itu ketentuannya dari bukan pemerintah desa, bukan pemerintah pusat sesungguhnya atau hakikatnya seperti itu. Kenapa? Dari hasil wawancara si penerima manfaat itu atau hasil wawancara dari masyarakat itu sendiri yang nantinya kami melaporkan, ini loh hasilnya, ini loh gitu. Dan itu menjadi sebuah penilaian ya, atau yang sebuah penilaian
dievaluasi, dijaring, dievaluasi, di screening, dipilih mana yang betul-betul layak atau tidak layak dari ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh si penerima manfaat itu sendiri. Ada sebuah kesalahpahaman atau kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah desa atau pihak masyarakat dengan dinas terkait. Mengapa demikian? Mereka tidak menyadari ketika ada petugas, ya, petugas responden, petugas pendata datang ke rumah. Salah satu pertanyaannya, ukuran luas rumah berapa, jenis yang aktualnya, jenis bangunan, satu lantai terbuat dibangun pakai apa, apakah masih lantainya pakai tanah, keras, semen, tekel, keramik, atau granit. Tembok dari apa? Dari bilik, dongtong, tembok pun, tembok cor, dan macam-macam ya. Atapnya pun macam-macam. Dan jenis kepemilikan itu sesungguhnya penilaiannya dari situ. Kalau kita tidak tahu ya, memang miris ya. Kadang-kadang itu rumah udah keramik, tapi kita tahu dia tidak mampu, dia tidak berdaya. Kalau kategorinya dari rumah itu sudah betul, nggak dapat apapun hasilnya. Akan tetapi di sisi lain kita mengetahui bahwa dia tidak mampu, dalam artian bahasa orang tua dulu kayak sekarang lagi jatuh, ada aja yang seperti itu. Terus pendistribusian apa? Pembangunan dalam hal secara geografis dan administrasi. Halo. Alhamdulillah ya. Kalau ini orientasi secara geografis, ekonomis, distribusi yang saya tangkap begini. Kalau akses ya, akses pemerintahan atau masyarakat desa Sukahaji ke kecamatan itu sangat dekat. Akses masyarakat desa Sukahaji ke pusat kota Kabupaten Majalengka itu bisa dikatakan relatif dekat. Cuman dulu 1,8 kilo gitu. Alhamdulillah. Jadi ketika pelayanan apapun ini cepat terdistribusikan. Kalau dapat selanjutnya Kualitas penduduk desa Sukahaji dalam pendidikan, kesehatan, kesejahteraan desa. ya, alhamdulillah. Wajar Dikdas 9 tahun bahkan meningkat ya. Wajar Dikdas 12 tahun. Alhamdulillah. Faktualnya saya cek di data. Di sini sudah mencapai 2.622 orang yang lulusan SLTA, SMA atau SLTA atau sederajat ya. Alhamdulillah. Jadi untuk di masalah pendidikan cukup membanggakan, bahkan ada diploma 1, 2, 3, 4 kurang lebih 32 orang, strata 1, strata 2, strata 3-nya alhamdulillah ya sudah ada juga kurang lebih 160 orang. Selanjutnya Mobilitas penduduk dan pengendaliannya di desa Sukahaji seperti mobilitas penduduk vertikal dan horizontal. Perilaku mobilitas penduduk, faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk dan pengendalian
Faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk. Ya, sekarang mah yang sangat besar mempengaruhi penduduk media sosial. Satu, ya, media sosial. Terakhir, permasalahan kependudukan seperti kelahiran, kematian, komposisi penduduk, kependudukan dan angkatan kerja, mobilitas dan kepadatan penduduk, dan solusi. Kalau untuk masalah kepadatan penduduk relatif ya, relatif, karena masih ada ruang, hanya saja di beberapa blok, ya, di beberapa blok Senen bagian tengah itu sudah berhimpitan dalam hal perkembangan penduduk, dan untuk perkembangan dan populasi penduduk. Terus di blok Ahad itu sudah sama. Kalau blok Komunis, blok Umat, blok Satu masih ada ruang. Blok Rokok sangat sekali. Dari blok ada dia. Jadi jangan salah, blok Salasa itu udah ada perumahan ya. Udah ada perumahan, udah menyempit perumahan masa kini dan perumahan masa depan. Itu salah. Terus sensusnya pakai DJP atau D4? Kita melakukan pendataan secara de facto ya. Yang kalau di awal di semenjak 2020 itu melalui kadar posyandu pendataan langsung terjadi pelaporan. Kalau di sebelum tahun 2020 itu kita menerima data pelaporan dari RT atau RW. Kalau secara de jure ini kita menggunakan data dari Disdukcapil dulu, ya. Kita cocokkan dari bahan-bahan yang ada, tapi ada perubahan sistem pelaporan kependudukan ini sulit. Hampir di setiap desa sekarang bakal kehilangan jejak perpindahan dan kedatangan, kehilangan jejak kelahiran, walaupun ada saja yang masih laporan ke pemerintahan desa. Mayoritas itu ada satu paket dan akte kelahiran jadi kakak jadi akte kelahiran. Jika mutasi penduduk yang terjadi melalui kelahiran. Kalau kedatangan perpindahan itu bisa diproses sendiri tanpa meminta surat pengantar dulu. Jadi kehilangan jejak ya. Belum faktual hingga saat ini. Kalau boleh tahu angka kelahiran sama kematiannya? Angka kematian di tahun 2022 hingga akhir tahun itu kurang lebih 36 orang, 14 orang terdiri dari laki-laki, 22 orang yang terdiri dari untuk kelahiran kurang lebih 15 orang, 8 orang 17 orang
7 laki-laki dan 10 perempuan. Oke. Terima kasih atas kedatangannya, atas silaturahminya ya. Ini langkah awal adik-adik generasi penerus ya. Siapa tahu ketika kami yang sudah tua-tua di sini purna atau mendahului kalian. Kenapa? Karena sesuatu hal di muka bumi ini tidak ada yang kekal. Nah, di estafeta ya, estafeta bisa dari hal-hal kecil adik-adik bisa lakukan sejak dari pengalaman ini menjadi sebuah bekal. Enggak? Terima kasih Pak telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersilaturahmi. Terima kasih juga telah membantu kami dalam pengerjaan tugas geografi yang dulu kami berikan. Mohon maaf telah menyita waktu Bapak yang telah sibuk. Terima kasih, kami pamit undur diri. Ya, sama-sama silakan ya, tetap semangat belajar yang rajin dan raih cita-cita kalian. Semoga sukses. Terima kasih Pak. Sama-sama. Salam.